warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan desain Adzahijab. Saya Sinta Alna Putri akan menjelaskan visi dan misi usaha. Di mana visi Adzahijab itu mampu membuka lahan bisnis di bidang hijab, menyediakan hijab yang nyaman untuk dikenakan oleh kaum muslimah, memberikan harga jual yang terjangkau, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Misi dari Adzahijab yaitu untuk mengembangkan usaha hijab yang mampu menumbuhkan keinginan kaum muslimah untuk memakai hijab dan memberikan pelayanan dan kenyamanan terbaik. Selanjutnya yaitu analisis SWOT Adzahijab. Kekuatan atau strength. Yang pertama, Adzahijab menghadirkan hijab yang berkualitas dan nyaman untuk digunakan, baik itu kegiatan sehari-hari maupun secara formal. Yang kedua, Adzahijab menyediakan dua model hijab, yaitu Adzahijab polos dan Adzahijab bermotif. Yang ketiga, Adzahijab menyediakan berbagai warna hijab yang menarik dan dapat dipadukan dengan berbagai outfit. Yang keempat, Adzahijab memberikan penawaran harga yang sangat terjangkau bagi pembeli. Harga hijab yang kami tawarkan sangat bersahabat dengan saku pelajar atau pembeli. Dan yang kelima, pembeli dapat menemukan Adzahijab dengan mudah. Alamat dari Adzahijab tertera jelas, atau pembeli bisa menghubungi langsung ke nomor atau sosial media yang telah dicantumkan. Kelemahan atau weakness. Yang pertama yaitu kekurangan fasilitas, di mana tidak adanya mesin jahit untuk diproduksi, sehingga kami membutuhkan jasa tukang jahit. Dan yang kedua, upah jahit, di mana untuk menjahit jilbab pada awal produksi ini kami akan menggunakan jasa tukang jahit, sehingga akan mengeluarkan upah untuk menjahit hijabnya. Peluang atau opportunities. Yang pertama yaitu selera. Anak muda dan ibu-ibu yang suka berhijab, apalagi suka mengkoleksi atau berganti hijab. Hijab yang nyaman untuk digunakan. Warna yang menarik dan beragam. Dan harga yang terjangkau sangat menarik untuk konsumen Adzahijab. Apalagi hijab menjadi tren di kalangan anak muda sekarang. Yang kedua, peluang pasar, di mana kami sebagai mahasiswa juga akan memasarkan produk hijab ke sesama teman di kampus. Banyaknya teman yang berhijab akan berpeluang untuk kita dalam memasarkan hijab. Yang ketiga, segmentasi pasar, di mana Adzahijab akan memasarkan produk di wilayah Padang, namun juga tetap akan memasarkan produk secara online, sehingga dapat dipasarkan ke seluruh wilayah Indonesia. Ancaman atau threats. Yang pertama yaitu modal yang minim. Minimnya modal dalam produksi, sehingga kita hanya akan memproduksi hijab dalam jumlah terbatas. Seiring waktu nanti, kita akan menambah produksi sesuai penjualannya. Yang kedua, tingginya persaingan penjualan hijab. Banyaknya masyarakat yang menggunakan hijab, tentu akan meningkatkan persaingan antara sesama pedagang hijab. Banyak pedagang yang menawarkan hijab berbagai model dan berbagai tingkat harga. Ini akan menjadi tantangan dalam penjualan hijab. Nah, selanjutnya itu strategi perusahaan. Yang pertama yaitu promosi, di mana menggunakan sosial media secara optimal. Dengan postingan gambar dan video, konsumen dapat melihat dan bertanya mengenai produk. Komunikasi dengan konsumen secara langsung maupun melalui sosial media agar tertarik untuk membeli produk. Yang kedua yaitu kualitas. Memberikan produk yang berkualitas, nyaman digunakan, dan harga yang terjangkau. Selain itu, mudah ditemukan sesuai alamat, telepon, dan sosial media saya. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Azahra akan menjelaskan tentang deskripsi usaha dari Adzahijab ini. Yang pertama, di bidang usaha. Melihat latar belakang yang ada seperti meningkatnya penggunaan hijab, maka kami akan merintis sebuah usaha di bidang fashion berupa hijab segitiga yang bermerek Adzahijab. Selanjutnya, untuk jenis produk berupa hijab segitiga dengan berbagai warna dan motif. Kami menyediakan dua jenis produk, yaitu hijab polos dan hijab bermotif. Selanjutnya, kegunaan dan inovasi produk.
Atsa hijab sangat cocok untuk kalangan wanita muslimah, di mana hijab segitiga ini sangat mudah untuk diaplikasikan, sehingga tidak mengganggu aktivitas. Dan terbuat dari bahan yang sejuk dan nyaman, sehingga membuat pemakai tidak merasa gerah. Untuk lokasi usaha Atsa hijab ini terletak di Jalan Hiu 1, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Selain itu, konsumen juga dapat menemukan kami melalui sosial media. Untuk dampak usaha, yang pertama yaitu membuka peluang kerja. Yang kedua, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat muslimah agar selalu menjaga aurat dengan tetap memperhatikan penampilan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai risiko usaha. Risiko yang ditimbulkan dari usaha Atsa hijab ini mungkin yang pertama adanya kesalahpahaman antar anggota pelaksana dalam mengelola usaha. Tentunya dalam menjalankan sebuah usaha, sesama anggota tentu adanya kesalahpahaman. Dengan itu, pengelolaan yang dapat kami lakukan yaitu meningkatkan kerjasama antar anggota, seperti meningkatkan komunikasi antar anggota. Risiko yang kedua yaitu ketidakpastian dalam membeli bahan baku. Untuk hal ini, pengelolaan yang dapat kami lakukan yaitu mencari pemasok bahan baku untuk menjamin ketersediaan bahan baku. Risiko usaha yang ketiga yaitu ketidakmampuan dalam pengolahan dalam jumlah yang cukup besar. Seiring dengan berjalannya usaha, tentu adanya peningkatan atau penurunan dari permintaan produk. Dalam hal mengatasi peningkatan permintaan produk, kami akan melakukan pengelolaan dengan meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Tiara Sapitri akan melanjutkan presentasi dari Saudari Zahra, yaitu rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Target konsumen kami adalah muslimah, baik itu dari kalangan pelajar, seperti SMP dan sederajat, SMA dan sederajat, hingga mahasiswi dan ibu-ibu. Yang kedua, wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran terletak di Kota Padang untuk saat ini, namun akan diperluas hingga menjangkau seluruh wilayah di Indonesia melalui pemasaran online. Yang ketiga, situasi persaingan. Banyaknya pesaing produksi hijab di Indonesia, namun untuk penjualan hijab segitiga belum marak di kalangan masyarakat Indonesia. Jumlah dan harga produk. Adapun produk yang akan kami tawarkan, yang pertama, Atsa hijab polos dengan harga Rp35.000. Yang kedua, Atsa hijab bermotif dengan harga Rp40.000. Selanjutnya, rencana produksi. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku usaha adalah kain sebagai dasar pembuatan hijab serta benang dan label produksi. Yang kedua, alat dan teknologi. Untuk alat, adapun alat yang kami gunakan sebagai pembantu proses produksi, yang pertama itu gunting dan plastik kemasan. Yang ketiga, proses produksi. Dimulai dengan pengadaan bahan dan peralatan yang akan digunakan, kemudian membuat pola hijab, memotong kain sesuai pola, menjahit kain yang sudah dipotong sesuai pola yang telah ditentukan, kemudian memberi label hijab, dan terakhir melakukan pengemasan. Selanjutnya, kapasitas produksi. Untuk kapasitas produksi ini, awal kami akan memproduksi 30 batch hijab, setelahnya peningkatan produksi akan dilakukan seiring dengan peningkatan permintaan hijab. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Tiara. Saya Ayu Astuti Chania akan menjelaskan mengenai rencana manajemen dan rencana keuangan. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha dari Atsa Hijab ini adalah organisasi fungsional. Dengan struktur organisasinya yaitu manajer, divisi keuangan, divisi pemasaran, dan divisi produksi. Terkait rencana mitra UKM,
Atsa Hijab akan bekerja sama dengan penjahit di daerah Padang. Berikut adalah gambaran struktur organisasi dari Atsa Hijab. Dapat dilihat Sinta Aulana Putri selaku manajer, saya sendiri sebagai divisi keuangan, Azahra sebagai divisi pemasaran, dan Tiara Safitri sebagai divisi produksi. Deskripsi pekerjaan. Manajer usaha akan mengkoordinasi pekerjaan antar divisi. Divisi keuangan akan mengatur segala proses keuangan, administrasi, serta surat menyurat. Divisi pemasaran bertanggung jawab dalam manajemen pemasaran dalam promosi, strategi pemasaran yang efektif, serta bertanggung jawab terhadap hubungan mitra, masyarakat, dan calon konsumen. Adapun divisi produksi bertanggung jawab dalam menjaga kualitas dan kuantitas produk, menentukan tools yang tepat dalam mengembangkan produk, dan berkoordinasi antar divisi. Selanjutnya, rencana keuangan. Yang pertama, kebutuhan investasi dan modal kerja. Sebagai produksi awal, pada minggu pertama hingga keempat, kami akan memproduksi 30 buah hijab dalam setiap produksinya. Bahan yang digunakan dalam proses pembuatan hijab ini adalah kain seruti baby doll premium dengan harga Rp15.000 per meter. Adapun biaya yang dikeluarkan dalam proses pembuatan hijab ini adalah upah jahit sebesar Rp90.000 dengan satu tenaga kerja atau penjahit sebagai produksi awal, biaya kemasan sebesar Rp10.000, biaya bahan baku diperkirakan sebesar Rp495.000 sebagai produksi awal, biaya label hijab sebesar Rp27.000, dan biaya lain-lain seperti benang sebesar Rp24.000. Sehingga apabila dijumlahkan, modal yang dibutuhkan dalam produksi awal adalah sebesar Rp646.000. Yang kedua, perhitungan harga jual. Atsa hijab polos akan dijual seharga Rp30.000 per buah. Apabila penjualan dihitung dalam per hari, maka diperoleh sebesar Rp600.000 dengan penjualan sebanyak 20 buah hijab. Yang ketiga, perhitungan mengenai laba rugi. Sebelumnya diketahui bahwa penjualan diperoleh perharinya sebesar Rp600.000. Penjualan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan sebesar Rp450.000 yang diperoleh dari 1,5 meter kain dikali 20 buah hijab. Maka diperoleh laba kotor sebesar Rp105.000 per harinya. Apabila ditotalkan dalam per bulan, maka laba kotor ini menjadi Rp4.500.000. Kemudian penghitungan laba bersih. Laba kotor sebesar Rp4.500.000 ini dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, yaitu Rp646.000. Maka laba bersih diperoleh yaitu Rp3.854.000 per bulannya. Yang terakhir, analisa perhitungan. Sebelumnya telah diperoleh laba bersih per bulan yaitu Rp3.854.000. Jadi, keuntungan yang diperoleh dari bisnis Atsa Hijab ini per tahunnya adalah Rp46.248.000. Baiklah, rencana keuangan ini menjadi penutup dalam presentasi kelompok 5 pada hari ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat, semoga bisnis plan yang telah dijelaskan pada kesempatan kali ini dapat terrealisasi dan menjadi pedoman bagi kami dalam menjalankan usaha Atsa Hijab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.